Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang hadir pada siang hari ini, sebelum acara atau saya menyampaikan sepatah dua patah kata, tentunya kita akan mengadakan deklarasi terlebih dahulu. Mohon saudara-saudaraku semua yang hadir pada siang hari ini untuk berdiri sejenak dan mengikuti deklarasi yang akan saya bacakan. Tolong nanti diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Kami relawan anak bangsa dengan sepenuh hati, jiwa dan raga siap mendukung dan memenangkan Bapak Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. 2. Kami relawan anak bangsa senantiasa mengikuti instruksi Bapak Prabowo Subianto yang selalu mengedepankan persatuan Indonesia untuk bersikap baik, tidak menyerang, tidak menghujat, dan tidak menyebarkan hoaks. 3. Kami relawan anak bangsa sebagai pendukung Bapak Prabowo Subianto senantiasa mendukung dan menjaga agar pemilu berjalan damai, jujur dan adil. 4. Kami relawan anak bangsa sebagai pendukung Bapak Prabowo Subianto siap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ini mohon maaf agak panjang, harus saya bacakan yang perlu saya sapa. Jadi kalau tidak saya sapa satu persatu yang hadir nanti, waduh, saya sudah hadir jauh-jauh, Mas Agus nggak menyapa saya, kan gitu. Jadi Pak Sekjen ini nulisnya banyak sekali ini, harus kita sapa. Terima kasih yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Barham yang sudah luar biasa tadi memberikan motivasi terhadap kita semuanya. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Anton Carlian, barangkali ada yang mewakili. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Thomas Saber
Beliau ini orang luar Jawa tapi luar biasa di Jawa Barat ini. Mantan dan lanut kita juga di beliau. Yang saya hormati Ketua DPD Partai Gerindra Kota Tasikmalaya yang hadir di tengah-tengah kita, Bapak Haji Aslim Sarjana Hukum, dan ke beliau juga Ketua DPRD Kota Tasikmalaya. Yang saya hormati DPD PAN Kota Tasikmalaya atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua DPD Partai Golkar Kota Tasikmalaya atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua DPC PBB Kota Tasikmalaya, Bapak Ikhman Safa, luar biasa. Anak buahnya Bapak Yusril Issa Mahendra hadir juga. Yang saya hormati Ketua DPD Partai Gelora Kota Tasikmalaya, Bapak Hasan Basri atau yang mewakili. Dan yang saya hormati Ketua DPC Partai Demokrat Kota Tasikmalaya atau yang mewakili. Dan saudara-saudaraku, barangkali Pak Nandang hadir, sesepuh nggak hadir. Yang saya hormati saudara-saudaraku Ketua FKPPI Kota Tasikmalaya yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Juga yang saya hormati saudara-saudaraku GMD Gerindra Muda Tasikmalaya yang hadir di tengah-tengah kita juga. Yang saya hormati saudaraku pasukan penjaga perdamaian Islam, Laskar Hizbullah, luar biasa hadir juga. Dan yang saya hormati juga saudara-saudaraku dari keluarga besar TNI Polri FKPPI yang hadir di tengah-tengah kita juga. Jadi terima kasih, ini banyak yang harus disapa. Juga hadir saudara-saudaraku dari anggota DPR provinsi maupun daerah, ini juga harus saya sapa. Kebetulan Pak Aslim juga calon lagi sekarang, Pak Ketua. Ada Ibu Hajah Cucuk Cahyati, waduh, ini dari Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat. Juga yang saya hormati Haji Lis ya ini, Sri Yunita dari PAN DPRD Kota Tasikmalaya. Yang saya hormati Adira Siti Nur Sabah dari PAN DPRD Provinsi Jabar. Yang saya hormati Doni Nugraha dari Partai Golkar DPRD Kota Tasikmalaya. Yang saya hormati Bapak Haji Budi Mahmud Saputra dari PAN, calon DPRD Provinsi Jabar. Yang saya hormati Haji Pak Ramdhani Moen, sahabat saya, ini hijrah dari P3 ke Gerindra, luar biasa ini, DPRD Provinsi Tasik, tokoh P3 hijrah ke Gerindra, alhamdulillah hari ini. Yang saya hormati siapa ini, Ki Jamaluddin PBB DPRD Kota Tasikmalaya, wah luar biasa, Pak Hizbullah ini. Ada Adnan Gani Adam PBB DPRD Provinsi Jawa Barat dari PBB juga. Terima kasih. Dan yang saya hormati saudara-saudaraku, mohon maaf yang tidak saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita telah diberi rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul, dapat bersilaturahmi dalam rangka deklarasi dan silaturahmi relawan anak bangsa Provinsi Jawa Barat. Tentunya saya ucapkan terima kasih juga kepada saudara-saudaraku yang telah membantu jalannya acara ini dengan baik. Bapak Ibu, saudara-saudaraku relawan yang sangat saya hormati,
tentunya saya akan bicara sedikit tentang relawan anak bangsa. Kenapa relawan anak bangsa ini kita bentuk? Dan sebelum saya jabarkan kenapa relawan anak bangsa ini kita bentuk, tentunya saya akan memperkenalkan daripada struktur relawan anak bangsa yang ada di pusat. Kebetulan relawan anak bangsa ini saya ditunjuk langsung oleh Bapak Prabowo Subianto untuk merangkul semua elemen masyarakat, mewadai seluruh elemen masyarakat. Maka dari itu dibentuklah relawan anak bangsa, dan kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua umum relawan anak bangsa. Dan alhamdulillah Dewan Penasehat Relawan Anak Bangsa ini adalah orang tua saya sendiri, yaitu Letnan Jenderal Purnawirawan Haji Bibit Waluyo. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, perlu saya sampaikan kepada saudara-saudaraku relawan anak bangsa bahwa relawan anak bangsa ini sudah terbentuk di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tetapi relawan anak bangsa ini akan bekerja di seluruh Pulau Jawa, akan fokus di seluruh Pulau Jawa. Tentunya di Pulau Jawa ini ada Provinsi Jawa Timur, ada Provinsi Jawa Tengah, ada Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Provinsi Jawa Barat, dan ada daerah khusus Ibu Kota Jakarta, dan ada Provinsi Banten. Relawan anak bangsa ini akan bekerja fokus di Pulau Jawa. Kenapa harus fokus di Pulau Jawa? Karena Pulau Jawa ini adalah basis pertempuran Bapak Prabowo Subianto. Insya Allah kalau seluruh relawan, seluruh partai koalisi pendukung Bapak Prabowo bisa memenangkan Pulau Jawa, sudah di tangan bahwa Presiden kita Republik Indonesia adalah Bapak Prabowo Subianto. Maka dari itu saya berharap kepada saudara-saudaraku relawan, mari kita bekerja keras dalam memenangkan Pak Prabowo Subianto. Sudah waktunya seluruh partai koalisi, seluruh relawan yang ada di Indonesia ini, khususnya di Jawa Barat ini, sudah waktunya kita berangkulan, bergandengan tangan, satukan hati, pikiran, tenaga kita dalam rangka memenangkan Pak Prabowo Subianto. Sanggup Bapak Ibu? Sudah waktunya kita itu. Partai koalisi, seluruh relawan harus bersatu untuk memenangkan Pak Prabowo. Karena apa? Perlu saya jelaskan kenapa relawan anak bangsa harga mati Prabowo Presiden. Sedikit saya terangkan. Insya Allah saudara-saudaraku, kita semua akan dihadapkan dengan pesta demokrasi. Pesta demokrasi ini akan dilaksanakan kalau tidak salah tanggal 14 Februari 2024 nanti. Perlu kita terangkan kepada saudara-saudaraku semua yang hadir pada siang hari ini, kenapa kita harus memilih Pak Prabowo? Pak Prabowo adalah seorang patriot bangsa, seorang pejuang bangsa. Beliau adalah seorang negarawan sejati menurut saya. Kenapa beliau seorang negarawan sejati? Karena banyak prestasi-prestasi beliau yang ditorehkan beliau pada saat ini. Beliau demi mempersatukan anak-anak bangsa, beliau demi kedamaian masyarakat seluruh Indonesia, beliau dengan rela hati, dengan rendah hati, beliau masuk kabinet Indonesia Maju, yaitu masuk di kabinet Bapak Presiden Joko Widodo. Karena apa? Karena kerendahan hati beliau. Beliau pengen Indonesia ini damai, pengen Indonesia ini bersatu. Maka dari itu beliau pada waktu itu membantu Bapak Presiden Joko Widodo masuk di kabinet Indonesia Maju.
Dan perlu kita terangkan kepada saudara-saudaraku, sudah dibuktikan oleh Pak Prabowo. Dengan masuknya Bapak Prabowo di Kabinet Indonesia Maju, di kabinetnya Bapak Presiden Jokowi ini, sudah dibuktikan oleh Bapak Prabowo sebagai menteri terbaik di Kabinet Indonesia Maju. Apa contohnya? Beliau sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia mampu meningkatkan alutsista tentara-tentara nasional kita Indonesia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Alhamdulillah, selama Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia, luar biasa kemajuan alutsista tentara kita. Kenapa Pak Prabowo komitmen untuk memajukan alutsista TNI? Karena Pak Prabowo yakin akan tentara-tentara kita ini, yakin untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Luar biasa Pak Prabowo. Bagi relawan anak bangsa, bagi kami, Pak Prabowo sedikit pun tidak ada kekurangan sebagai pemimpin. Seorang patriot yang luar biasa, tangguh beliau itu, tahan pukul. Kenapa tahan pukul? Semenjak Bapak Prabowo masuk di Kabinet Indonesia Maju, banyak fitnah, banyak berita hoax yang menyerang beliau. Tetapi beliau seorang patriot, apapun cemoohan orang, demi bangsa dan negara dan rakyat Indonesia, beliau siap untuk mempersembahkan jiwa raganya. Kata Pak Prabowo, jangankan fitnah, jangankan berita hoax yang tertuju kepada saya, nyawa pun akan saya berikan demi bangsa, negara dan rakyat Indonesia. Itulah Pak Prabowo. Maka dari itu saudara-saudaraku, jangan ragu, jangan ragu untuk memenangkan Pak Prabowo di wilayahnya masing-masing. Sampaikan salam hormat Pak Prabowo kepada seluruh masyarakat yang ada di Jawa Barat, bahwa satu-satunya yang terbaik dari yang baik adalah Prabowo Subianto. Pada dasarnya calon tiga ini adalah putra-putra terbaik bangsa dan negara Indonesia. Kita tidak boleh menyerang siapapun. Suarakan suara Pak Prabowo dengan santun, suarakan Pak Prabowo dengan baik. Tidak boleh menfitnah, tidak boleh menyerang hoax kepada calon-calon yang lain. Insya Allah ketika kita menyuarakan Bapak Prabowo dengan santun, dengan baik, dengan bermartabat, insya Allah masyarakat Jawa Barat akan simpatik terhadap Presiden kita Prabowo Subianto. Sanggup ya Bapak Ibu ya? Jadi tidak boleh menghujat, tidak boleh menyerang. Pak Prabowo selalu mengajarkan kepada kita, sampaikan salam hormat saya, baik-baiklah kepada masyarakat, galang kekuatan sebanyak mungkin, tapi dengan cara-cara yang santun. Jadi tiga calon ini putra-putra terbaik, kita tidak boleh saling menjatuhkan. 1, 2, 3 ini baik semua, ini putra bangsa yang terbaik. Tetapi dari 1, 2, 3 ini menurut kami, menurut saya yang terbaik adalah Bapak Prabowo Subianto. Itu terangkan kepada masyarakat, tidak usah menyerang, baik-baik sajalah. Insya Allah saya teringat daripada kata-kata almarhum Kiai Bapak Gus Dur, Prabowo itu akan menjadi presiden ketika di umur tua. Barangkali insya Allah ini jatahnya Pak Prabowo, insya Allah. Yang terpenting sebagai relawan, kerja keras. Kenapa harus kerja keras di bawah terus? Galang kekuatan untuk menangkan Pak Prabowo, karena yang dilakukan oleh calon lain juga pasti kerja dan kerja. Maka dari itu calon yang lain kerja, makanya relawan anak bangsa harus kerja untuk memenangkan Pak Prabowo. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi tidak usah panjang-panjang, intinya sudah paham semua. Relawan anak bangsa yang hadir pada siang hari ini, semua tokoh masyarakat yang hadir pada siang hari ini, semua seluruh organisasi yang hadir pada siang hari ini, insya Allah tentunya tahu tujuan kita adalah
memenangkan Bapak Prabowo Subianto untuk Presiden Republik Indonesia di 2024 nanti. Saya akan tanya ketulusan Bapak Ibu semua relawan anak bangsa yang hadir pada siang hari ini. Apakah Bapak Ibu mendukung Pak Prabowo didasari ikhlas lahir maupun batin? Lahir maupun batin? Alhamdulillah. Semoga perjuangan Bapak Ibu, niat Bapak Ibu dicatat oleh para malaikat dan dijadikan amal kita semua di hari nanti. Alhamdulillah. Tentunya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku relawan yang sudah jauh datang dari Priangan Timur, ada yang dari Garut, ada yang dari Kabupaten Tasik, ada yang dari Kota Tasik, ada yang dari Kabupaten Ciamis, ada yang dari Pangandaran. Luar biasa. Saya sangat hormat kepada saudara-saudara semua yang sudah menyumbangkan tenaga pikiran bahkan harta saudara-saudaraku demi memperjuangkan anak cucu kita ke depan, memilih pemimpin yang tepat, yaitu Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia kita di 2024 nanti. Tentunya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tidak panjang lebar, sudah setengah 11. Barangkali Bapak Ibu dari rumah belum sarapan. Ya, saya sangat memahami. Pokoknya intinya yang penting bagaimana kita satukan hati, pikiran, dan tenaga kita dalam rangka memenangkan Bapak Prabowo Subianto. Paham semua ya Bapak Ibu ya? Ya sudah, kalau sudah paham tidak panjang lebar saya berarti. Terima kasih Bapak Ibu yang sangat saya hormati. Tentunya sebelum saya akhiri prakata saya, tentunya tadi ada satu agenda lagi. Saya akan meresmikan posko relawan anak bangsa yang ada di Geraha Subandi, Jalan Letnan Harun, Kota Tasikmalaya ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, posko relawan anak bangsa yang beralamat di Jalan Letnan Harun, tepatnya di Geraha Subandi, Kota Tasikmalaya, tepat jam 10.30 saya resmikan untuk rumah posko perjuangan seluruh kemenangan Prabowo Subianto sebagai Presiden. Jadi monggo setelah kita resmikan ini, seluruh relawan Bapak Prabowo, seluruh partai koalisi Bapak Prabowo tempati gedung ini dengan sebaik mungkin. Dibebaskan. Ini lebar, kanan ada, kiri ada, belakang ada. Dan saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Ibu Haji Rika, Ibu Hajah Rika yang sudah memberikan tempat yang sangat luar biasa ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, tentunya tidak panjang lebar, ini sudah siang. Silahkan nanti nikmatin apa yang ada sambil hiburan. Tapi saya harap sholat lohor break lagi, break dulu. Setelah break saya kasih kesempatan yang pinter nyanyi sampai jam 2. Tidak apa-apa. Tentunya begitu Bapak Ibu yang saya hormati. Sekali lagi mari kita satukan hati dan pikiran kita dalam rangka memenangkan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024 nanti. Saya berpesan kepada saudara-saudaraku, mari menangkan Bapak Prabowo dengan cara-cara yang baik. Mari menangkan Bapak Prabowo dengan cara-cara yang santun. Mari menangkan Bapak Prabowo dengan cara-cara yang bermartabat. Insya Allah ketika kita sudah santun, sudah baik, sudah bermartabat, insya Allah Jawa Barat akan mutlak menang Pak Prabowo Subianto. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, karena ini serba mendadak, tetapi saya sangat hormat dan salut kepada saudara-saudaraku. Ini undangan 1000 tapi yang hadir kayaknya 1500 ini. Di belakang masih banyak saya lihat, luar biasa. Ini tandanya bahwa sudah ada tanda dari langit. Sebentar lagi
pemimpin kita, pemimpin masa depan kita adalah Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia 2024. Martur nuwun, terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.